Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil observasi Lembaga Pendidikan Islam yang berkaitan dengan Lembaga Pendidikan Islam MTS Negeri 10 Jombang. Sebelum kita memasuki pada materi diskusi, saya akan memberitahukan apa saja sih yang akan kita bahas nanti. Yang akan kita bahas nanti yaitu yang pertama, mengenai eksistensi MTS Negeri 10 Jombang sebagai lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, yaitu mengenai usaha untuk mempertahankan eksistensi MTS Negeri 10 Jombang. Yang ketiga, yaitu kurikulum yang digunakan oleh MTS Negeri 10 Jombang. Dan yang keempat, yaitu mengenai metode yang digunakan oleh MTS Negeri 10 Jombang. Sebelum kita memasuki materi diskusi yang pertama, saya akan memperkenalkan presentator pada diskusi kali ini. Presentator yang pertama yaitu akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Aimatul Lutfiyah, dan presentator yang kedua yaitu saya, Eni Hidayati. Sebelum kita masuki materi yang pertama, rekan saya yaitu saudari Aimatul Lutfiyah akan sedikit memberikan gambaran mengenai profil narasumber pada diskusi kali ini. Oke, untuk saudari Aimatul Lutfiyah, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aimatul Lutfiyah dengan NIM 19080860043. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi dari kelompok 9 mengenai Lembaga Pendidikan Islam untuk memenuhi tugas ilmu pendidikan Islam. Lembaga Pendidikan Islam yang kami lakukan observasi adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Jombang atau MTSN 10 Jombang. Berikut saya akan membacakan mengenai profil madrasah dan profil dari narasumber yang kami mintai informasi. Profil madrasah. 1. Identitas madrasah. Nama MTSN 10 Jombang, NBSN 2058231, alamat Jalan Raya Sumombito, Jetis, Mancilan, Mojoagung, Jombang, kode pos 60482. 2. Visi dan misi. Visi: terwujudnya insan madrasah yang terdidik, berprestasi, percaya diri, dan berperilaku islami. Misi: 1. Menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islami untuk menjadi sumber kearifan dalam berperilaku. 2. Menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan secara komprehensif untuk meraih prestasi akademik maupun non-akademik. 3. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk efektivitas kegiatan pembelajaran. 4. Menumbuhkan semangat pembelajaran dan budaya kompetitif pada seluruh elemen madrasah untuk peningkatan mutu. 5. Menghantarkan siswa sukses dalam ujian nasional sehingga bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. 6. Menerapkan manajemen partisipatif dalam pengelolaan madrasah. Eksistensi MTSN 10 Jombang sebagai lembaga pendidikan Islam. Di sini kami mengajukan pertanyaan, bagaimana eksistensi MTSN 10 Jombang sebagai lembaga pendidikan Islam? Jawabannya, alhamdulillah, MTSN 10 Jombang masih dapat mempertahankan eksistensinya sampai sekarang. Mengapa? Karena mayoritas masyarakat sekarang ini telah mengetahui kebutuhan yang diperlukan untuk putra-putrinya, di mana tidak hanya ilmu pengetahuan umum yang dibutuhkan, tetapi juga moralitas dan ilmu agama yang sangat kuat juga dibutuhkan dalam kehidupan sekarang ini. Yang selanjutnya adalah usaha-usaha dalam mempertahankan eksistensi MTSN 10 Jombang sebagai lembaga pendidikan Islam. Di sini ada beberapa informasi yang kami dapatkan, antara lain yakni 1. Menjalin hubungan baik dengan komite, kemudian juga dengan wali murid dan juga dengan tokoh-tokoh masyarakat di sekitar lingkungan madrasah. Yang kedua, memfasilitasi dan selalu berbenah berusaha memberikan yang terbaik dalam bidang pendidikan. Kemudian memfasilitasi dan terus berbenah dan juga berusaha memberikan yang terbaik dalam bidang keagamaan. Kemudian yang terakhir,
memfasilitasi dan selalu berbenah dan juga memberikan yang terbaik di bidang ekstrakurikuler. Yang untuk poin pertama, menjalin hubungan baik dengan komite, wali murid, dan tokoh masyarakat di sekitar. Ini ada beberapa hal yang dilakukan, yakni antara lain melakukan evaluasi tiap semester dengan komite. Kemudian juga di awal tahun ajaran baru, ini ada kegiatan parenting yang dilakukan dengan mengundang narasumber yang ahli di bidangnya, juga mengundang wali murid dan juga guru-guru atau tenaga pendidik ini sebagai audiens. Kemudian juga ada kegiatan rapat tiap semester yang dilakukan dengan wali siswa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan dari putra-putri wali siswa yang telah dititipkan di MTSN 10 Jombang. Kemudian dalam bidang pendidikan, ini antara lain, ini di dalam ada dua aspek ya, pada guru dan juga pada peserta didik. Nah, pada guru atau pada tenaga pendidik ini, sering diikutkan atau juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan diklat untuk menunjang pembelajaran atau untuk memperbaiki dan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mereka dalam bidang pembelajaran yang nantinya akan diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian kalau dalam siswanya ini antara lain melaksanakan program intensif belajar atau program pembelajaran tambahan selain di luar jam pembelajaran untuk siswa-siswi yang berada pada kelas 3, dan juga memberikan semacam beasiswa di LBB untuk siswa-siswi yang berprestasi dalam bidang akademik, seperti mendapatkan ranking 1, ranking 2, ranking 3, ataupun menjadi juara-juara dalam olimpiade. Kemudian, yang memfasilitasi dan selalu berbenah dan berusaha memberikan yang terbaik dalam bidang keagamaan, ini kegiatan yang dilakukan antara lain, ini terus berbenah dan dalam memfasilitasi di bidang keagamaan. Nah, masjid yang dulu awalnya adalah musola di MTSN 10 Jombang, nah kini semakin diperbaiki dan difasilitasi dan dibangun sampai akhirnya menjadi masjid. Nah, di bidang keagamaan ini juga antara lain program-program yang dilakukan itu bermacam-macam, mulai dari membiasakan sholat duha dan sholat duhur berjamaah di lingkungan madrasah. Nah, sholat duha yang sejatinya adalah sholat sunnah, ini di MTSN 10 Jombang ini diwajibkan dan dilakukan secara berjamaah di masjid. Hal ini mengapa? Hal ini untuk sebagai pembelajaran dalam bidang keagamaan dan untuk menumbuhkan semangat keagamaan dalam diri siswa. Tidak hanya sholat duha, sholat Jumat juga dilakukan secara berjamaah di lingkungan masjid MTSN 10 Jombang. Kemudian di bidang ekstrakurikuler ini adalah dengan kegiatan yang dilakukan adalah dengan mendatangkan pendidik-pendidik yang ahli di bidangnya atau mentor-mentor yang ahli di bidangnya untuk menumbuhkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, antara lain ini ada banyak sekali ekstra, dan antara lain yang sampai mendapatkan juara nasional adalah ekstrakurikuler wushu. Setelah kita membahas mengenai materi yang pertama dan yang kedua, kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu mengenai kurikulum yang digunakan oleh MTS Negeri 10 Jombang. Kurikulum apa sih yang digunakan oleh MTS Negeri 10 Jombang? Pada umumnya, seluruh sekolah atau lembaga pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum K13 revisi. Nah, begitu juga dengan MTS Negeri 10 Jombang. Nah, lalu apa sih manfaat dari kurikulum K13 ini? Nah, manfaatnya sangat banyak sekali, beberapa di antaranya yaitu siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran.
untuk mendapatkan suatu pengetahuan, siswa tidak terpacu pada pengetahuan dari pengajar saja. Jadi di sini siswa berperan aktif sebagai student center dalam pembelajaran, di mana dari sini siswa dapat mendapatkan ilmu yang dia pahami dengan benar. Lalu materi yang keempat, kita akan membahas mengenai metode yang digunakan oleh MTS Negeri 10 Jombang. Metode apa sih yang digunakan oleh MTS Negeri 10 Jombang? Sebenarnya metode yang digunakan dalam pembelajaran itu banyak sekali, seperti yang sudah kami jelaskan pada pertemuan yang sudah lalu. Nah, tapi yang kita akan bahas di sini yaitu hanya beberapa saja. Di antaranya yaitu yang pertama, metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini berfungsi untuk memberikan pemahaman pada praktek siswa dalam pembelajaran dengan baik, sehingga di sini siswa dapat mempraktekkan materi yang diajarkan dengan benar. Nah, yang kedua yaitu mengenai metode diskusi. Nah, metode diskusi ini ditekankan pada pemahaman materi. Kedua metode ini tidak menjamin siswa dapat memahami materi dengan baik. Nah, sebaiknya dalam pembelajaran kita menggunakan beberapa metode, karena yang kita hadapi dalam satu kelas tidak hanya satu karakter siswa, namun ada beberapa karakter siswa. Jadi kita harus mempunyai banyak cara untuk memberikan pemahaman materi kepada siswa. Nah, lalu adakah kendala yang kita hadapi saat kita menggunakan metode tertentu? Metode pembelajaran yang kita gunakan pasti adalah kendala dalam mempraktekannya. Di antaranya sebagai contoh yaitu metode demonstrasi. Nah, pada metode ini banyak siswa yang dapat mempraktekkan materi, namun dalam pengucapannya seperti pada praktek sholat, siswa dapat mempraktekkan bagaimana tata cara sholat, namun siswa tidak dapat melafalkan bacaan sholat dengan baik. Nah, seperti itu. Lalu jika kita menggunakan metode lain, adakah perubahan pada siswa? Perubahan itu pasti ada. Sebagai salah satu perubahan yang dapat kita tahu yaitu siswa dapat memahami materi yang kita sampaikan dengan benar. Setelah itu, apa sih yang dapat memotivasi siswa agar lebih semangat dalam belajar? Siswa itu cenderung lebih suka dengan nama apresiasi. Nah, siswa itu lebih suka jika dalam pembelajaran mereka dikasih namanya dia. Dalam pembelajaran saat pengajar memberikan apresiasi berupa